Jemaat yang dikasih Tuhan, mana yang jauh lebih Anda sukai? Minum jamu beras kencur yang rasanya manis terlebih dahulu, baru minum jamu brotowali yang rasanya pahit, atau sebaliknya? Bapak Ibu jauh lebih suka minum jamu brotowali yang rasanya pahit, kemudian baru minum jamu beras kencur yang rasanya manis sebagai penawar. Orang-orang biasanya jauh lebih suka pilihan yang kedua, minum dulu yang pahit, baru kemudian minum yang manis sebagai penawar. Tetapi kadangkala mungkin ada juga yang seperti saya, minum jamu beras kencur terlebih dahulu, jadi dimanisin dulu, baru kemudian minum yang pahit. Dan biasanya ada orang-orang tertentu yang juga memilih pilihan pertama seperti yang saya pilih. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, orang Israel pada waktu itu juga pernah mengalami kesulitan. Dan segera setelah mereka melalui peristiwa laut di Teberau, dikatakan firman Tuhan mencatat di mana 3 hari mereka harus berjalan di padang gurun, melakukan perjalanan di sana, mentaati perintah Tuhan, dan mereka ketika mengalami atau menjalani perjalanan tersebut, mereka berjalan tanpa air. Dalam firman Tuhan dicatat ketika sampai di sebuah tempat berair bernama Mara, mereka tidak dapat minum air yang baik, yang layak. Sebab apa? Sebab air yang ada di tempat itu pada waktu itu rasanya pahit. Namun di situ justru terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengubahkan air yang pahit itu di Mara menjadi air yang manis. Kalau kita perhatikan, kisah ini dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-15, secara khusus Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25, dicatat bahwa pada waktu itu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa kemudian melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu mujizat terjadi. Air itu yang tadinya pahit menjadi manis. Di tempat kepahitan atau disebut dengan Mara, air yang berubah, yang awalnya pahit menjadi manis itu berubah menjadi, kalau dalam bahasa aslinya itu matak, yang artinya manis atau menggembirakan. Begitu pula dengan apa yang dilakukan Tuhan ketika mendidik umat Israel pada waktu itu. Dia adalah Allah yang dapat membuat Mara itu menjadi matak, yang dapat membuat apa yang tidak bisa dinikmati semula menjadi sesuatu yang menggembirakan. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan akan mengubahkan dalam hidup kita yang tadinya terasa pahit akan menjadi terasa manis, terasa menggembirakan gitu ya. Hanya bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Serta apa? Serta mau memasang telinga bagi perintah-perintah Tuhan untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-26. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, bagaimanakah dengan kisah kehidupan kita masing-masing? Kadang bukankah di dalam kehidupan ini terjadi banyak kejadian-kejadian yang pahit sehingga membuat hati kita ini mengalami penderitaan. Ya, apakah saat ini kalau Anda mengalami kepahitan di dalam kehidupan, Anda ingin Tuhan mengubahkan hidup kita itu supaya rasanya bisa manis, supaya rasanya bisa menggembirakan? Allah kita mampu mengubahkannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, asalkan apa? Persyaratannya adalah kita mau taat dan setia untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan yang benar, dan tetap boleh setia di dalam mengikuti dan juga melayani Tuhan. Bukan sesuatu hal yang susah bagi Tuhan untuk mengubahkan yang pahit itu menjadi manis, asalkan kita setia dan taat. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, di tengah masa pandemi ini, apakah kita masih taat dengan protokol kesehatan? Kalau kita sudah mulai kendor, mari kita mau tetap taat dengan protokol kesehatan ketika kita berpergian keluar rumah. Tetap pakai masker kita, tetap jaga jarak. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga komunitas kita,
Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan, biarlah kita juga belajar untuk mentaati apa yang diperintahkan asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap juga setia dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.